Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita menyiapkan file untuk kita submit artikel kita ke jurnal internasional bereputasi. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa file. Ini adalah contoh dari satu artikel saya, yaitu literature review yang sudah dipublikasikan pada salah satu jurnal internasional bereputasi. Inilah jurnal peringkat 5 besar di bidang pendidikan yang terindeks Web of Science dan tentu saja terindeks Scopus. Impact faktornya 5.204. Jadi termasuk jurnal yang sangat tinggi di bidang pendidikan. Jadi diterbitkan oleh Elsevier. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara kita memilah-milah file ketika kita mensubmit. Jadi untuk jurnal internasional bereputasi kebanyakan untuk submitnya itu tidak satu file semua di situ tidak, tapi kita harus pisah-pisah seperti table, kemudian gambar atau figur, kemudian teks. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa file yang harus kita siapkan ketika kita ingin mensubmit artikel kita ke jurnal internasional bereputasi. Nah, contohnya misalnya yang pertama kita mulai dari sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 file. Sudah dipisah-pisah. Ada acknowledgement. Acknowledgement ini optional, tidak wajib. Biasanya diminta untuk kita mencantumkan nomor research grant kita atau ke siapa kita dedikasikan ini atau thank you kita gimana. Ini optional. Kemudian yang paling penting itu adalah artikel. Artikelnya itu anonimus ya, nggak ada nama. Nggak boleh ada nama dalam artikel. Kemudian di setiap artikel, nah bentuknya seperti ini, kita harus mengikuti format sesuai dengan yang ada di setiap guideline-nya. Nah, di sini kita harus memisahkan table dan figur di setiap tempat. Misalnya, nah ketika ada table, maka kita masukkan seperti ini, table 1. Atau bisa kita buat misalnya insert table 1 here. Seperti ini. Figur gitu juga. Figur harus kita pisahkan. Nah, misalnya figur 1 seperti ini. Ini adalah bentuk artikel yang sudah disubmit. Atau bagi Anda yang bisa Anda contoh untuk submit ke jurnal internasional bereputasi, terutama Scopus. Ini menggunakan referensi APA style. Seperti ini. Kemudian, don't save. Kemudian di sini ada auto statement. Nah, di kebanyakan jurnal Elsevier, dia disuruh kita untuk mencantumkan kontribusi dari setiap author. Apa kontribusinya? Nah, ini sudah ada di jurnal, tinggal kita copy paste ke setiap nama-namanya, apa kontribusi dari setiap penulis ini. Kemudian, nah ini figur. Figur yang ada di setiap teks tadi sudah kita pisahkan ke ke file tersendiri ya, seperti ini. Figur 1, figur 2, figur 3, dan selanjutnya. Begitu juga dengan table. Table juga seperti itu ya, kita lompat ke sini. Table. Table juga kita pisahkan. Nah, seperti ini. Ini formatnya menggunakan APA style. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita melakukan systematic literature review untuk bisa dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang tinggi ya, yang berkelas. Nanti kita akan bahas di kesempatan lain, khusus untuk trik untuk publikasi jurnal atau artikel review, bukan empirical study ya. Kemudian di sini ada highlight. Elsevier, jurnal bereputasi Elsevier juga meminta kita untuk meng-highlight beberapa poin yang penting. Tidak boleh lebih dari 120 karakter ya. Ini setiap poin, 5 poin. Bisa bisa tujuan pembelajaran, bisa tujuan research, bisa finding, bisa discussion atau value atau recommendation atau suggestion bisa kita masukkan yang penting di sini. Kemudian ada ini dulu, title page. Ya, title page di sini memuat judul dan nama. Jadi title page ini
untuk editor saja. Jadi reviewer tidak bisa melihat siapa penulis artikel ini. Jadi nanti akan ada double blind review ya. Ini ada nama-nama, kemudian ada afiliasinya, dan ada corresponding author di bawah ini misalnya. Ini contoh cover letter, contoh title page. Title page. Kemudian yang paling penting adalah cover letter dan respon kita kepada reviewer yang telah menilai tulisan kita. Bagaimana sih cara kita meresponnya? Di sini harus betul-betul kita menulis cover letter yang bagus. Ini disebut juga dengan surat cinta. Ya, surat cinta kita kepada editor. Bagaimana cara kita touching, menyentuh hatinya supaya tulis komennya, responnya bagus. Ya, jadi ini contoh daripada cover letter. Kita berterima kasih kepada editor ya, kita puji-puji mereka, kita telah melakukan revisi, kemudian setiap yang kita buat revisi di artikel kita highlight dengan yellow color, kemudian di sini ada komen dari setiap reviewer, kemudian ini respon kita apa, kita buat thank you for the comment about collaborating about the motivation, editor's comment lagi, kemudian our respond, editor comment, our respond. Nah, jadi seperti ini, editor dan reviewernya itu mudah untuk mengecek, mengetrack revisi yang sudah kita buat. Nah, itu contohnya. Nah, jadi file ini itu akan diupload satu persatu ke ke sini. Ini artikelnya ke setiap jurnal yang ada logo seperti ini Elsevier ya, jurnal-jurnal bereputasi. File-filenya dipilah-pilah, tidak satu file. Kalau satu file nanti bisa jadi artikel Anda itu akan ditolak mentah-mentah sebelum direview karena guideline-nya itu salah. Oke, ya selamat mencoba. Jangan lupa untuk membuat file seperti ini, dipilah-pilah table, figur, kemudian ada artikelnya saja, ataupun kalau mau dipisah, ada juga artikel yang meminta abstraknya dipisah, ataupun referensinya page lain dipisah. Sedangkan untuk teksnya itu teks saja, dari introduction, pendahuluan, sampai dengan conclusion. Oke, selamat mencoba. Semoga sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.